Oke, untuk hari ini bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. Pak, dalam hal ini saya ingin tanya sama Pak Wawan, hambatan apa yang menyebabkan Pak Wawan waktu dilakukan supervisi oleh pengawas waktu di kelas. Bu, mohon maaf Ibu sebagai coachnya itu adalah orang yang Oh mengalami iya kendala ya. tersebut, kan sudah disepakati begitu, Bu. Saya Oh, coachnya, Pak. Oh, berarti makanya saya masalah. Saya masalah iya, dulu. iya Apa kan masalah? Ibu kan yang punya masalah di situ. Hmm. Naskah kan saya sudah ketik, tinggal Iya. dilihat saja di naskahnya itu kan coach, berarti coach Ibu pertama dulu. Oke, silakan Bu. Suara Bu, suara. Pak. Mohon maaf Pak, untuk kali ini apa Pak Wawan punya waktu hari ini saya bisa bercerita tentang masalah yang saya hadapi di kelas? Iya Bu, baik. Kira-kira apa yang Ibu ingin ceritakan ke saya? Saya insya Allah ada waktu Bu. Baik Pak Wawan, kemarin atau sering saya masuk kelas, saya mendapat kesulitan untuk mengendalikan siswa saya. Mereka di saat saya mengajar itu ada 1-2 orang siswa suka berbicara atau sedang bercerita bersama teman-temannya. Maka saya merasa terganggu dengan keadaan yang saya hadapi di kelas itu. Oh, begitu Bu. Ya. Kira-kira hambatan Ibu di dalam kelas itu bagaimana sampai kenapa siswa itu mereka ada siswa yang merasa terganggu? Kalau saya lihat siswa ini dalam 1 minggu kan saya biasa 3 jam pelajaran, tapi di kurikulum Merdeka ini untuk kelas 7 hanya 2 jam saya untuk di kelas, 1 jamnya untuk P5. Maka di saat pembelajaran itu biasa anak-anak ini hanya di awal pembelajaran mereka antusias mengikuti pembelajaran, akan tetapi selang setengah jam kemudian mereka sudah mulai ada kegiatan masing-masing. Dalam hal ini saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan ada kegiatan tersendiri di saat pembelajaran berlangsung. Iya, kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan siswa itu sampai mereka ribut, bahkan mengganggu antara satu dengan yang lainnya, sehingga ada teman-teman mereka itu yang merasa terganggu dengan kegiatan siswa-siswa yang lain itu. Ya, pertama-tama setelah saya pelajari dan saya sudah sering panggil mereka yang siswa yang sering buat ulah di saat pembelajaran itu, saya bertanya langsung, kenapa di saat pembelajaran kalian ada punya kegiatan tersendiri? Tadi contoh di saat pembelajaran berlangsung kalian bercerita, sering ganggu teman yang sementara belajar. Maka salah satu siswa itu mengatakan
mereka tidak paham dengan materi itu. Tapi ada juga yang merasa bosan dan malah yang satunya merasa ingin menarik perhatian dari saya. Sepertinya menurut dia, saya lebih dominan sama siswa yang cepat paham dibanding siswa ini yang merasa tadinya dia merasa kurang paham tapi tidak mendapat perhatian dari saya. Maka di siswa ini ada yang merasa bosan, terus yang kedua ingin punya perhatian lebih khusus dari saya, dan yang ketiga merasa kurang paham dengan materi yang saya bawa di saat pembelajaran berlangsung. Begitu ya masalahnya, Bu. Jadi kira-kira apa rencana Ibu sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah awal saya ambil, kita perlu memberikan penjelasan lebih jelas dan menarik. Akan saya ganti model pembelajaran saya, akan saya gunakan model berdiferensiasi supaya lebih menarik pada siswa, apalagi yang siswa yang cepat bosan dan yang minta perhatian khusus. Kalau yang merasa kurang paham dengan materi, hanya saya perdalam materinya untuk dia, tapi yang merasa bosan itu saya buat model pembelajaran yang lebih menarik buat dia. Saya tanya langsung apa dia mau model pembelajaran saya ceramah atau dia melihat langsung materinya lewat video, YouTube atau apa. Terus yang minta perhatian ini ternyata maunya dia saya dampingi. Itu yang saya mulai kerjakan di saat mengalami masalah di kelas, Pak. Iya, sangat bagus sekali ya rencana yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan berhasil ke depannya strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Akan tetapi kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, yang menjadi komitmen saya untuk di semester ganjil ini ya, semester baru ini tahun pelajaran 2024-2025, saya perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak mau berbicara atau merasa cuek, ingin minta perhatian khusus dari saya, dan saya lebih memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang merasa bosan dan lebih mendengarkan pembelajaran yang saya peragakan di kelas, dan siswa yang banyak bicara tadi bersama temannya, saya buat model pembelajarannya yaitu menonton YouTube, atau saya buat model pembelajaran dia belajar sesama temannya. Karena kemarin kebetulan materi yang saya bawa itu tentang huruf-huruf hijaiyah. Di kelas saya, Pak, mengalami kendala, walaupun sudah kelas 7 itu masih sekitar 50% belum mengenal huruf-huruf hijaiyah. Maka di siswa yang belum paham materi seperti itu, saya buat
untuk pendampingan dari teman yang sudah lebih paham tentang huruf-huruf hijaiyah. Ya, wah sangat bagus sekali apa yang menjadi komitmen Ibu untuk kedepannya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, Bu. Silakan diimplementasikan terkait strategi-strategi yang sudah Ibu rencanakan ke depannya, dan insya Allah hasilnya sangat memuaskan. Baik Pak, makasih. Dan insya Allah saya akan melakukan di tahun pelajaran baru ini. Iya, saya sangat apresiasi Bu dan selamat bekerja. Ya, selanjutnya topik yang berikut Ibu. Tidak, so pas 15 menit itu boleh? Bisa Bu, kan sudah direkam ini. Oh iya, berarti semua mulai di Pak Wawan ini, di Pak Wawan Pemaan. Iya, topiknya. Ya. Silakan Pak. Ya. Baiklah kita mulai Bu untuk topik saya, yaitu tentang supervisi akademik atau observasi di saat saya mengajar. Saya sebagai coach yang mengalami kendala-kendala atau permasalahan, dan Ibu sebagai coachnya yang memberikan arahan. Kita mulai ya Bu, bismillah. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hesna, boleh saya meminta waktunya sebentar? Soalnya saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Baik Pak Wawan, apa yang mau Pak Wawan ceritakan tentang kejadian yang Bapak alami? Silakan Pak. Ya begini Bu Hesna, saya baru saja diundang oleh kepala sekolah karena kepala sekolah menerima saran dari pengawas di saat pengawas itu mengobservasi saya. Ini terkait dengan sumber-sumber referensi yang sudah saya rencanakan di modul ajar yang saya sudah susun. Akan tetapi pada saat saya mengajar itu ada referensi yang penting yang saya tidak gunakan, yaitu buku paketnya. Sedangkan buku paket pembelajaran itu sudah saya cantumkan di dalam modul ajar. Tetapi pada saat itu saya lebih cenderung ke menggunakan IT karena alasan saya untuk selain buku teks itu, IT itu sangat mudah diakses. Itu salah satunya Bu. Oh begitu Pak Wawan ya. Hambatan apa yang menyebabkan Pak Wawan tidak menggunakan buku teks? Sebelumnya Bu, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, itu salah satunya. Kemudian saya mengajar sesuai apa yang saya sudah kuasai. Namun di sini saya mengalami kendala terkait referensi materi itu. Apa yang menjadi kelebihan yang Pak Wawan rasakan di saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa salah satunya lebih bebas untuk mengeksplor materi karena menggunakan media internet, dan salah satunya alasan saya itu sebagai implementasi di saat kita sekarang, yaitu merdeka mengajar. Itu Bu. Nah, di saat Pak Wawan mengajar,
menggunakan sumber belajar apa saja, Pak ya? Karena saya tidak menggunakan buku teks di sini, Ibu, permasalahannya. Saya menggunakan yang pertama itu media pembelajarannya itu dari referensinya itu dari internet, seperti video pembelajaran itu di YouTube. Kemudian anak-anak bisa mengakses lewat Google juga berupa artikel atau internet. Begitu, Bu. Menurut Pak Wawan, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, menurut saya, Bu, ya, kalau menurut saya itu penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor pembelajaran, karena itu salah satu sumber. Oh iya Pak Wawan, saya setuju, karena apalagi di dunia kita pada sekarang ini, kita sudah berada di zaman milenial, sudah sangat maksudnya paling banyak menggunakan IT. Semua bisa kita jadikan sumber belajar tanpa harus berpegang teguh pada buku. Semakin banyak yang kita gunakan dan semakin baik materi-materi atau sumber belajar yang kita dapati dan kita transfer ke peserta didik. Jadi sekarang apa rencana Pak Wawan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan kembali menghadap ke kepala sekolah. Mungkin dari kepala sekolah itu akan menjadi perantara juga ke pengawas untuk permohonan maaf saya, karena pada saat itu saya tidak menggunakan salah satu media referensi pembelajaran, yaitu buku teks. Begitu, Bu. Bagus Pak Wawan, bagus sekali ya rencana Pak Wawan ini. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian apa yang menjadi komitmen Pak Wawan terhadap rencana Pak Wawan ini? Saya berkomitmen, Ibu, membuat modul ajar yang di dalamnya pada saat pembelajaran saya akan menggunakan sesuai apa yang sudah ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun, yaitu salah satunya menggunakan buku teks tersebut. Artinya di sini saya tidak akan melewatkan salah satu rencana yang sudah saya buat untuk saya terapkan di dalam pembelajaran nanti. Dan di situ tanpa ada unsur paksaan. Wah, bagus sekali Pak Wawan ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Wawan. Lebih khusus kita selaku guru Pak ya. Terima kasih Ibu Hesna sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sharing tentang kendala atau permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi guru yang paling utama itu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak.